Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarmin dari Prodi BKMI semester 4 dengan NIM 2018 44260122. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum SDMI yang diampu oleh Ibu Meratus Soleha MPDI. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari materi yang telah kita pelajari mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Untuk pertemuan pertama, kita hanya membahas tentang RPS kita selama semester ini, jadi saya tidak akan membahas tentang hal itu. Saya akan langsung kepada pertemuan kedua, yaitu tentang pengembangan kurikulum. Secara garis besar, kurikulum diartikan seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Komponen utama kurikulum antara lain 1. Tujuan, 2. Bahan ajar, 3. Metode dan alat, yang keempat penilaian. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai konstruk, kedua sebagai pengembangan, ketiga sebagai jawaban, yang keempat sebagai pedoman. Dan keterangan dari keempat kedudukan kurikulum ini sudah dijelaskan oleh ibu dosen kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian fungsi kurikulum itu sendiri antara lain sebagai penyesuaian, integrasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Oke, next yang berikutnya, B. Perspektif histori transformasi kurikulum di Indonesia. Di sini kalau tidak salah ada 4 poin. Yang pertama, pada zaman dulu itu terdapat 3 sistem pendidikan, yaitu pendidikan langgar, pendidikan pesantren, dan sistem pendidikan madrasah. Dalam dunia pendidikan, kurikulum sangatlah penting kedudukannya karena menentukan arah, tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian poin yang ketiga, beberapa organisasi kurikulum antara lain kurikulum mata pelajaran, kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi, kurikulum bidang studi, kurikulum terintegrasi, dan kurikulum inti. Sedangkan kurikulum yang terdapat di Indonesia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Next. Yang C, refleksi pendidikan kontekstual. Keterkaitan antara refleksi pendidikan kontekstual dengan pengembangan kurikulum yang seharusnya diterapkan di jenjang SD atau MI di Indonesia adalah dengan menerapkan kurikulum K13. Kurikulum K13 itu sendiri adalah kurikulum yang terpadu sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman bermakna dan luas kepada peserta didik. Dalam kurikulum 13 itu menekankan pada pendidikan karakter, terutama pendidikan dasar yang akan menjadi fondasi utama untuk tingkat berikutnya. Next, D. Pola organisasi pada mata pelajaran IPA. Kata sains sebetulnya merujuk pada ilmu pengetahuan secara umum, baik itu ilmu sosial, agama, psikologi, maupun ilmu pengetahuan alam. Produk-produk sains meliputi fakta, konsep, prinsip, generalisasi, teori, dan hukum-hukum, serta model yang dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Dalam pembelajaran IPA di jenjang dasar, sikap yang harus dikembangkan adalah ingin tahu, percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa, dan objektif. Tujuan dari pembelajaran IPA itu sendiri di jenjang SDMI adalah 1. Memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA, ketiga mengembangkan rasa ingin tahu antara hubungan IPA dan lingkungan sekitar, keempat mengembangkan keterampilan proses, yang kelima meningkatkan kesadaran untuk menghargai dan memelihara alam, yang keenam memperoleh bekal pengetahuan. Sedangkan muatan kompetensi IPA SDMI antara lain yang pertama menunjukkan sikap ilmiah, kedua mengajukan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, ketiga melakukan pengamatan objek IPA, keempat menceritakan hasil pengamatan IPA, kelima mendeskripsikan dan menjelaskan konsep dan prinsip IPA, yang terakhir mencatat, membuat kesimpulan, dan melaporkan hasil pengamatan alam sekitar. Ruang lingkup materi IPA SD antara lain manusia, yaitu rangka, organ tubuh, dan panca indera, tumbuhan, rangka, dan organ tubuh, perkembangbiakan dan adaptasi makhluk hidup, keseimbangan ekosistem,
bentuk dan sumber energi serta energi alternatif, perubahan dan sifat benda, tata surya dan alam semesta, hantaran panas, listrik, dan magnet. Next, yang E, pola organisasi mata pelajaran IPS. Ilmu pengetahuan IPS pada dasarnya tidak hanya mencakup ilmu-ilmu sosial, kajian pendidikan, dan psikologi juga masuk pada kategori ini. Tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD adalah untuk membekali peserta didik agar mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Muatan kompetensi IPS di MISD adalah satu, menunjukkan perilaku sosial dan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Kedua, mengenal konsep ruang, waktu, dan aktivitas manusia. Ketiga, menceritakan hasil eksplorasi keberadaan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Kelima, meneladani sikap heroik pemimpin bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ruang lingkup materi IPS itu sendiri dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.